Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Budiman Sukri, mahasiswa semester 7 Psikologi Islam UIN Raden Lampung yang akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional dengan judul Penelitian Kualitatif Psikoterapi Islam Kajian Metasintesis dalam Budaya Indonesia. Jurnal ini terbit pada tahun 2017 tanggal 30 bulan 9. Penulis Nita Trimulyaningsih, asal Universitas Islam Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan psikologi Islam di Indonesia telah melalui banyak proses sejak kemunculannya pada tahun 1978. Psikologi Islam telah berkembang melalui perkembangan konstruksi, ilmu pengetahuan hingga mengupayakan penerapan dan penelitian. Hingga saat ini, psikologi Islam memiliki banyak peminat, aplikasi jurnal, dan proceeding. Seminar, permintaan topik, dan lain-lain, namun hingga saat ini, hampir muncul kebingungan dari banyak pihak tentang konsep psikologi Islam di Indonesia. Salah satunya adalah tentang intervensi Islam, yaitu psikoterapi di Indonesia. Rising dan McDermott tahun 1999 mengatakan, jika ada perubahan pada intervensi, penting untuk mengetahui bagaimana faktor budaya mempengaruhi psikoterapi dan jenis penyesuaian budaya yang diperlukan untuk mencapai terapi yang efektif. Bukan hanya secara teoritis, tapi juga secara praktis. Budaya umat Islam Indonesia juga telah mengubah praktik psikoterapi. Jadi perlu diketahui tentang varian psikoterapi yang secara dominan dipegang oleh masyarakat Indonesia, Muslim khususnya. Juga asumsi bagaimana psikoterapi Islam di Indonesia menyebabkan perubahan. Maka peneliti mencoba mencari jawaban. Yang pertama ialah apa varian dari intervensi Islam di Indonesia, dan yang kedua, adakah asumsi dasar yang sama tentang manusia, penyakit, dan intervensinya psikoterapi berdasarkan perspektif Islam di Indonesia. Yang ketiga, faktor yang penting untuk mengubah klien seperti faktor terapis, faktor klien sendiri, dan faktor keyakinan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metasintesis kualitatif yang mengacu pada integrasi interpretatif dari temuan kualitatif yang merupakan sintesis interpretatif sendiri dari data Sandlowski dan Barroso tahun 2007. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjemahan timbal balik yang diadaptasi dari meta-etnografi yang memerlukan perbandingan konstan sintesis konseptual intra-studi. Sandlowski dan Barroso 2007. Pengambilan validitas dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi yang pertama ialah dari judulnya, keabsahan judul, kemudian abstrak, dan juga hasil. Grand teori dari penelitian ini menemukan bahwa dalam pengalaman nyata atau tidak dalam uji klinis terdapat 3 varian psikoterapi yang diadakan di Indonesia, yaitu ibadah, sufisme, dan bimbingan agama. Berdasarkan Washington tahun 1986, ketika pendekatan dan hampir semua teknik termasuk Islam kategori kedua yang bersumber dari praktik dan nilai agama formal. Namun dalam penerapan teknik ada beberapa teknik yang termasuk dalam pendekatan pertama, kedua, dan ketiga. Pada pendekatan pertama, hipnoterapi, konseling, programan neurolinguistik, dan relaksasi. Kategori kedua, teknik profetik dan sufisme, merupakan sugesti berdasarkan Al-Quran dan hadis, mendistribusikan energi Tuhan, operasi supranatural, komunikasi kuanta, mengirim doa kepada klien, melakukan amalan keagamaan seperti wudhu, sholat, zikir, puasa, sedekah, dan lain-lain. Pada kategori ketiga, yang bersumber dari teori sekuler namun memiliki muatan religiusitas dan digunakan untuk memperkuat keimanan klien adalah pemikiran spiritual, seperti mengingat kepada Allah. Dalam penelitian ini, psikoterapi Islam diketahui mampu memberikan perubahan dalam beberapa aspek. Yang pertama, ranah kognitif. Munculnya pemahaman sikap yang lebih baik berkarakter, namun menemukan jati dirinya juga membersihkan pikiran kebijaksanaannya, mendapatkan kembali kesadarannya dan cerdas secara spiritual. Efek sekunder berada pada ranah efektif seperti munculnya ketenangan dan kedamaian. Kecerdasan emosional, murni, terbuka, dan bersih hati. Penurunan depresi, bebas dari rasa takut, sedih, dan cemas. Munculnya penerimaan ketiga seperti ranah psikomotorik adalah peningkatan ibadah, meningkatkan motivasi dan kemauan kuat
perubahan tingkah laku dan ucapan, ketaatan pada norma, dan kembali melakukan aktivitas. Yang keempat, hilangnya domain fisik berupa nyeri fisik, relaksasi, peningkatan sistem imun tubuh, mencegah penyakit, dan menurunkan ketegangan pada tubuh. Yang kelima, ranah realisasi adalah realisasi baik dengan Allah, baik dengan diri sendiri dan sesama, keselasan dengan siklus dan alam semesta, transendensi antara manusia dengan Tuhan. Terakhir, domain problem solving adalah Allah memberikan solusi dari masalah tersebut dan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Temuan ini mengungkapkan lebih banyak domain, sementara beberapa penelitian berfokus pada efek amalan keagamaan dalam domain afektif. Seperti wudhu, yang dibukukan oleh Lela dan Lukmawati tahun 2015, Jikir, Adinda, Solawat Aini tahun 2014, Tafakur, Mawarni, Indrayani, dan Mashkur tahun 2006, religiulitas sebagai prediktor kesehatan mental menurut Afendi dan Gia tahun 2011. Kesimpulan, dalam penelitian ini psikoterapi Islam didefinisikan sebagai teknik untuk memecahkan masalah pada klien dan mengobati penyakit baik mental, spiritual, moral, dan fisik dengan meningkatkan kesadaran kepada Allah dan mendekatkan kembali klien kepada Allah yang diadakan dalam pendekatan Islam melalui evidensi dari Al-Quran dan Hadis. Definisi secara mendasar menunjukkan bahwa psikoterapi tidak bebas dari nilai yang ditunjukkan oleh semua temuan peneliti ini. Temuan ini mungkin memberikan banyak implikasi pada psikologi klinis Islam. Namun, rekomendasi penelitian kualitatif tentang psikoterapi Islam harus memperhatikan kualitas penelitian. Untuk proses penelitiannya, review sistematis dengan psikoterapi Islam dapat dilakukan. Di konsep dalam mereplikasikan sebuah jurnal internasional yang telah saya baca, dapat saya mengambil sebuah judul baru, yaitu hubungan psikoterapi Islam dengan budaya Indonesia, yang dimana terdapat pengaruh dari budaya itu sendiri terhadap psikoterapi Islam, seperti tingkat keefektifannya dan bagaimana sudut pandang penelitian sebelumnya tentang psikoterapi Islam yang diterapkan kepada budaya Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.